Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kasus BLBI kini sudah berusia 22 tahun dan sampai sekarang setidaknya 10 terpidana kasus korupsi BLBI masih buron. Lalu bagaimana pemerintah bisa mengembalikan 109 triliun rupiah piutang dana BLBI dalam kurun waktu 2,5 tahun saja? Sudah bersama kami Menko Polhukam Prof. Mahfud MD. Selamat malam Prof. Mahfud. Selamat malam, Sylvia. Baik, Prof. Mahfud, sebetulnya pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI ini inisiatif siapa? Inisiatif pemerintah ya, karena memang ada pengakuan hutang perdata ya untuk BLBI itu sangat besar yang harus dieksekusi karena sekarang sudah ada putusan MA Mahkamah Agung bahwa pengucuran dana BLBI melalui yang kemudian diselesaikan oleh BPPN itu tidak ada bukan tindak pidana menurut putusan Mahkamah Agung. Ya kita kalau gitu kembali ke perdatanya, ambil semua utang-utang yang sudah pernah diakui gitu. Apakah karena sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung sehingga Satgas ini baru terbentuk sekarang, Prof? Padahal kan kasus BLBI sudah bergulir 22 tahun lalu. Iya, jadi begitu ada putusan Mahkamah Agung kan orang bertanya, lalu uang negara gimana dong? Apa tidak hilang kalau tidak boleh mengambil secara pidana gitu? Lalu kita kembali ke semula dulu kan pemerintah lah Presiden tahun 98 itu mengucurkan dana sebesar 667 triliun ya untuk BI itu. Lalu untuk bantuan likuiditas Bank Indonesia untuk menolong gitu ya. Lalu penyelesaiannya pada tahun 2004 itu dengan cara memberi surat keterangan lunas dengan berbagai jaminan. Nah itu belum dieksekusi karena kemudian itu disinyalir ada tindak pidananya. Ya kita tunggu dulu kalau betul ada tindak pidananya ya kita tagih lewat pidana aja nanti. Sekarang sudah tidak ada pidananya gitu ya kita tagih perdatanya karena daftarnya di kita juga ada. Prof. Mahfud, sebetulnya dari total kerugian negara yang diperkirakan sebesar 109 triliun rupiah, berapa potensi aset yang bisa diselamatkan? Mbak, itu bukan kerugian negara ya. Kalau kerugian negara lebih dari itu. Kerugian negara itu kan negara mengeluarkan 667 triliun. Lalu yang bisa di jaminan yang masuk sebagai pengakuan perdata hanya 109, kan ruginya banyak. Ini hak tagih ini, bukan kerugian. Memang uangnya negara berdasar perdata. Oleh sebab itu, ya kita sekarang kejar. Nah, yang bisa ditagih sekarang berapa? Kita akan menghitung ulang yang mungkin ya. Karena begini, Mbak Silvi, jenis-jenis hutangnya itu ada yang misalnya ada berbentuk barang jaminan yang tidak bisa menutupi sita hutang. Ada barang jaminan tapi dikuasai pihak ketiga. Ada barang jaminan selama 22 tahun ini ternyata kalah di dalam gugatan perdata pihak ketiga. Sehingga jaminan itu sudah berpindah ke orang secara hukum. Dan banyak, ini ada 12 jenis tagihan. Nah kalau ini tidak dibentuk Satgas agak susah ya. Hanya reguler saja gitu tidak mungkin gitu. Oleh sebab itu lalu dibentuk Satgas untuk menagih ini. Itu Silvi. Ada 12 jenis tagihan sehingga harus dibentuk Satgas. Lalu nanti mekanisme kerja Satgas seperti apa, Prof. Mahfud? Sekarang Satgas ini sudah mulai memetakan. Misalnya yang bentuknya hutang itu dalam bentuk misalnya nostro atau dana-dana rekening asing itu siapa yang nagih. Kemudian yang bentuknya saham itu siapa. Yang bentuknya aset kredit ini yang paling banyak. Di aset kredit ini sebesar 101,8 triliun. Itu nanti sendiri. Ada yang bentuknya aset properti 8,6 triliun dan seterusnya dan terusnya. Kita bagi-bagi tugas saja ini. Jadi memang tidak bisa dilakukan secara reguler karena jenis problemnya tadi ada 12 jenis problemnya. Dan ada barang yang sudah sertifikatnya diserahkan, ternyata barangnya dikuasai orang lain. Ya. Ada barang yang sertifikat dan barangnya diserahkan tetapi belum ada pengalihan
penyerahan secara resmi gitu, sehingga baru dinyatakan aja kepada kita. Nah itu semua harus dipetakan dulu. Oleh sebab itu waktu 2,5 tahun itu kira-kira waktu yang cukup realistis untuk memperjelas berapa yang bisa kita dapat dari itu semua. Oke, Anda katakan 2,5 tahun waktu yang realistis ya Prof. Tapi kalau tadi saya mendengar bagaimana ada berbagai jenis tagihan, kemudian juga belum tentu bisa langsung ditagih karena ada persoalan hukum lainnya. Apakah 2,5 tahun itu kalau dijabarkan secara timeline, bagaimana itu Prof, urutan kerjanya? Nanti masih akan dibuat hari Kamis besok urutan kerja dan pembagian kerjanya. Mungkin kita harus membentuk misalnya tadi ada 12 jenis problem. Kita bagi ke 12 subtim gitu. Ini yang ngurus ini yang ngurus ini. Dan ini tidak main-main juga karena banyak aset yang sekarang di luar negeri juga, seperti Samsul Nur Salim itu asetnya di luar negeri. Kan tidak bisa kita menggunakan mekanisme hukum kita sendiri. Aturannya harus pakai lawyer di Singapura kan. Kalau misalnya dalam bentuk rekening di Swiss misalnya, ya harus lawyer di sana, kan tidak bisa kita sendiri. Kalau harus terjadi perkara ke pengadilan gitu. Baik, kalau begitu Gitu, Prof. Mbak. Oke, Prof Mahfud, betulkah perampasan aset nantinya ini bakal terhambat karena kita belum mempunyai undang-undang perampasan aset, Prof? Mungkin itu salah satu faktor ya, bahwa kita sudah lama mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset. Semuanya kalau bicara di publik setuju, tapi ketika mau dimasukkan ke prolegnas masuk, tapi tiba-tiba keluar lagi gitu. Nah ini persoalan politik lah. Oleh sebab itu kita akan dorong agar undang-undang perampasan aset ini bisa secepatnya masuk ke prolegnas gitu, agar lebih mudah kita mengeksekusi hal-hal yang seperti ini. Oke, tapi apakah dengan pembentukan Satgas ini dengan target kerja 2,5 tahun ini adalah bentuk bargaining atau juga momentum yang dimanfaatkan oleh pemerintah agar RUU perampasan aset ini bisa segera disetujui oleh DPR? Salah satunya, kita akan bicara ke DPR ini loh. Kita karena undang-undang perampasan aset belum diselesaikan, kita harus menempuh jalan berliku untuk mengambil uang kita sendiri, uang negara kan gitu. Itu betul saja secara tidak langsung jadi alat bargaining untuk itu. Oke, Prof Mahfud, banyak yang bertanya kenapa KPK tidak dilebatkan dalam Satgas BLBI? Apa alasannya, Prof? Ini Mbak, KPK itu kan di luar eksekutif ya. Jadi menurut putusan MK, KPK itu adalah rumpun eksekutif tapi bukan bagian pemerintah gitu. Jadi dia di luar eksekutif dalam arti pemerintah. Nah, oleh sebab itu kalau kita masukkan dia, berarti kita mengkooptasi. Sama dengan Komnas HAM kan, ketika mau dimasukkan ke berbagai tim tidak mau juga, kami kan bukan pemerintah. Dan KPK juga bukan bagian dari pemerintah, itu satu. Agar kita tidak mudah menyetir. Yang kedua, KPK ini kan lembaga penegak hukum pidana. Nah, kita ini mau menyelesaikan perdata. Kalau KPK diikutkan ke perdatanya nanti, malah kalau ada pidananya dia rikuh. Loh, saya sudah diikutkan di dalam, kalau mau nuntut lagi kan tidak enak kan gitu. Nah, oleh sebab itu kita melibatkan Kejaksaan Agung di sini. Yang dilibatkan itu adalah Jamdatun, Jaksa Agung Moda, perdata dan tata usaha negara, karena ini bukan pidana. Putusan MA itu ada 3 Mbak. Satu hakim menyatakan ini pidana, satu hakim menyatakan tata usaha negara, satu lagi mengatakan ini perdata. Jadi tidak ada keputusannya, hanya keputusannya itu bukan pidana kan gitu. Berarti kembali ke perdatanya aja. Nah, kebetulan kita punya Jamdatun, Jaksa Agung Moda, perdata dan tata usaha negara, itu bisa kena dua-duanya di luar pidana. Dan dia menjadi wakil ketua di dalam tim ini. Ya, kita nantikan kinerja dari Satgas ini seperti apa. Prof Mahfud, terima kasih telah berbagi bersama kami di Prime Time News, Menko Polhukam RI, Prof Mahfud MD.